Salam sehat, salam damai sejahtera, misbah kehidupan mengajak kita hidup lebih hidup. Hari ini 17 Agustus 2020, tepat 75 tahun Indonesia merdeka. Merdeka. Merdeka berarti berubah. Perubahan apa yang diharapkan bisa mengisi kemerdekaan itu sendiri? Mari kita simak topik metamorfosa kehidupan. Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun. Sejak 17 Agustus 45, secara fisik Indonesia merdeka. Tapi hari-hari, bulan-bulan, bahkan tahun-tahun setelah itu masih ada orang yang bermental budak. Di antaranya mereka menjadi informan bagi kepentingan penjajah, menjadi centeng penjajah. Bahkan ketika Indonesia merdeka, mereka bukan menyambut dengan senang, tetapi malah sedih. Bahkan pingin Indonesia dijajah kembali. Kasus yang hampir sama, Israel pernah menjadi budak Mesir selama kurang lebih 400 tahun. Kemerdekaan Israel dari Mesir secara resmi itu saat mereka menyeberang Laut Merah dan menuju tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Secara fisik, semua orang yang bersama-sama dengan Musa saat itu merdeka. Tetapi di antara mereka ada yang masih bermental budak. Buktinya, orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan Asurakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan gratis, tis. Kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, bawang putih, mungkin bawang goreng juga. Tetapi sekarang kita harus kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Bilangan 11 ayat 4 sampai 6. Atas sikap ini, Tuhan memberikan daging burung puyuh yang bertumpuk-tumpuk setinggi 90 cm 2 hasta. Ini bukan burung kalkun, tapi burung puyuh yang bertumpuk-tumpuk. Dengan panjang antrian seperjalanan jauhnya, bayangkan orang itu kakinya panjang-panjang, jadi panjangnya sekian rupa, dan itu cukup untuk sebulan kebutuhan seperti itu. Mereka yang berdoa berteriak-teriak memaksa Tuhan itu, mereka seakan-akan menerima berkat. Tetapi hati-hati, memaksa Tuhan bisa dipaksa, buktinya ini. Tapi apa yang kelihatan berkat bisa itu menjadi kutuk. Ayat 33 mengatakan, selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah-kunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu. Dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar, ribuan orang mati. Bagaimana cara terbaik untuk mengisi kemerdekaan RI ke-75 dan seterusnya? Mari memperhatikan dua makhluk yang hanya berbeda satu huruf, yaitu ular dan ulat. Ular binatang buas. Tadi saya cari-cari ular di kebun, tidak dapat. Dia makan binatang apa saja yang ada di depannya, termasuk saudara. Kalau ada di depan ular besar dan ular lapar, saudara juga akan jadi mangsa. Yang kedua, ulat. Binatang vegetarian tapi rakus. Vegetarian tapi rakus sami mawon. Seberapapun daun di depannya akan dia makan ludes, tinggal rantingnya. Ular berubah bentuk dari wajah tua berganti kulit sehingga kelihatan lebih muda kembali. Ulat berubah bentuk dari ulat yang rakus tadi menjadi kepompong. Nah, ini kepompong yang paling sederhana. Ya, cari yang sempurna tidak ada, tapi untuk kepompong juga. Nah, apa yang membedakan antara ular dan ulat di dalam perubahan bentuk ini? 10 kali ular berganti kulit, sifatnya tidak berubah, tetap buas. Ulat saat menjadi kepompong 14 sampai 16 hari dia berpuasa dan beristirahat. Dan setelah dia keluar dari tempat bertapanya, ia bermetamorfosa, berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Dia mengalami perubahan sifat total dan ia tidak rakus lagi. Dan sekarang kupu-kupu ini makanannya adalah madu. Pesan dari renungan singkat ini adalah mari bersama-sama belajar dari metamorfosa ulat. Baik kita dalam keadaan masih punya sifat seperti ular atau ulat yang rakus, bersama-sama kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan satu-satunya yang menguasai dan memerintah hidup kita.
beriman kepadanya dan start dengan pikiran benar, perkataan benar, tindakan benar, kebiasaan benar, dan karakter yang benar. Begitulah cara mengisi kemerdekaan, dan inilah yang kita maksud dengan metamorfosa kemerdekaan. Begitulah cara kita mengisi kemerdekaan, impartasikan ini, duplikasikan ini pada generasi muda bangsa Indonesia dan kepada seluruh rakyat Indonesia. Jika ulat yang rakus bermetamorfosa dalam puasa sebagai kepompong dan menjadi kupu-kupu yang makan dan minum madu, berbahagialah saudara orang berdosa yang bermetamorfosa dalam pertobatan sebagai ciptaan baru menjadi pelaku firman. Tuhan menyediakan roti dan air kehidupan bagi saudara yang lebih manis dari madu. Terimalah berkat sweeter than honey. Merdeka. Tuhan Yesus memberkati.